Hai guys, welcome to my channel. Masih edisi liburan nih guys. Jadi cuti tahunan kali ini aku ada di Kabupaten Ende, tempat yang memang udah dari dulu pengen aku kunjungi guys, yaitu rumah pengasingan Bung Karno. Kebetulan lokasinya itu deket banget sama rumah mertua aku. Jadi pas banget nih lagi ada waktu cuti pulang kampung ke Ende, jadi wajib banget harus berkunjung ke rumah pengasingan Bung Karno. Dan ini dia penampakan di depan rumah pengasingan Bung Karno guys. Jadi di sini tuh halamannya luas banget, banyak ditumbuhi bunga-bunga juga. Singkat cerita, selama pengasingan Bung Karno di Ende, Bung Karno itu ditemani oleh istrinya yaitu Ibu Inggit, kemudian Ibu Mertua dan Ratna Juami sebagai anak angkat. Kondisi rumah yang ditinggalinya terbilang masih terawat baik dengan ruang tamu, ruang tengah, 3 kamar tidur, sumur, kamar mandi, dan juga dapur. Bung Karno diasingkan selama 4 tahun 9 bulan dan 4 hari dari tanggal 14 Januari 1934 hingga 18 Oktober 1938. Bung Karno juga meninggalkan beberapa barang dan masih disimpan sampai sekarang seperti ranjang, lemari, biola, tongkat, lampu minyak, lampu tekan, setrika, peralatan makan, dan peralatan masak yang dipamerkan di ruang tamu. Ada pula buku-buku koleksinya yang diletakkan di teras belakang. Tidak hanya itu, beberapa karya lukisan juga dipajang di rumah ini. Dan seperti yang kita lihat sekarang, banyak juga foto-foto yang terpampang di dinding rumah ini juga. Tidak heran kalau rumah pengasingan Bung Karno menjadi salah satu destinasi wisata di daerah Flores, khususnya di Kabupaten Ende. Ketika Bung Karno menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 1951, Bung Karno mengunjungi kembali tempat pengasingannya itu dan mengutarakan keinginannya menjadikan rumah pengasingan tersebut sebagai museum. Kemudian pada kunjungan keduanya ke Ende pada tahun 1954, Bung Karno meresmikan rumah pengasingan tersebut menjadi rumah museum. Adapun hal yang perlu diperhatikan sebelum berkunjung ke museum rumah pengasingan Bung Karno, yang pertama, museum rumah pengasingan Bung Karno ini tutup pada hari Sabtu dan Minggu. Kemudian kedua, diwajibkan untuk menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian yang ketiga, diwajibkan untuk menjaga ketertiban dan kesopanan selama berkunjung.
Dan kita beralih ke belakang rumah nih guys. Jadi di belakang rumah pengasingan Bung Karno ini terdapat sumur. Terdapat mitos juga nih guys, barang siapa yang meminum atau mencuci muka di sumur ini maka harapannya akan terpenuhi, dengan syarat dia sendiri yang menimba air sumurnya. Selain terdapat cerita dan barang-barang bersejarah, Museum Rumah Pengasingan Bung Karno juga terdapat patung Bung Karno loh, yang berdiri tegak sambil menggenggam tongkat komando di tangan kirinya. Museum Rumah Bung Karno juga selalu dirawat dan beberapa kali direnovasi loh guys, agar tempat bersejarah ini tetap terlestarikan dan masyarakat dapat mengunjunginya dengan nyaman. Setelah aku selesai mengunjungi rumah pengasingan Bung Karno, kita sedikit bergeser nih guys. Kita akan mengunjungi Taman Renungan Bung Karno. Jadi jarak antara rumah pengasingan Bung Karno dengan Taman Renungan Bung Karno ini tidak terlalu jauh guys. Kalian pasti udah pada tahu kan sejarahnya. Selama di tempat pengasingan, Bung Karno itu banyak merenung di sebuah taman di bawah pohon sukun. Dan di taman inilah dikenal dengan Taman Renungan Bung Karno atau sering disebut Taman Renungan Pancasila. Jadi nggak heran ya kalau kota Ende mendapat julukan sebagai kota Pancasila. Di taman ini juga terdapat patung Bung Karno duduk merenung di bawah pohon sukun bercabang 5 sambil menatap ke arah laut. Dan sekian video aku hari ini. Semoga informasi yang aku sampaikan melalui video ini bisa bermanfaat buat kalian. Sekaligus kita bisa mengenang sejarah gitu ya kan. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.